Nih, kamu tahu nggak asal mula dari istilah efek rumah kaca ini? Sekarang tuh kayak aneh banget gitu, kalau nggak Mhm. panas banget, terus tiba-tiba hujan, kayak gitu loh, Oh, Ji. iya. Mhm. Aku mungkin mau menyinggung sedikit ya tentang pemanasan global yang tadi. Makanya pulau-pulau yang kecil gitu kan di bumi ini Mhm. bisa jadi menghilang atau Wah, teman tenggelam. kita ini udah sakit, udah tua kayak gitu. Hai Hai, guys, selamat datang di podcast Bu Ji Bud. podcast bersama Enji dan Buntil. Seneng banget nih bisa hadir bareng kalian dan sama Oh, Enzi nih. betul. Hai Bunga, apa kabarnya nih? Hai Enzi, aku baik. Gimana kamu? Apa kabar? Aku juga baik, Bun. Tapi aku mau cerita dikit nih. Tadi tuh aku kan habis dari luar dan aku merasa kepanasan banget di tempat kamu. Iya nggak sih? Ya, aku juga merasakan hal yang sama, Ji. Mana sekarang, Uh, sekarang tuh kayak aneh banget gitu. Kalau nggak mm. panas banget, terus tiba-tiba hujan. Kayak gitu loh. Oh, iya banget di tempat aku juga. Wah, itu tuh kamu tahu nggak sih kenapa bisa kayak gitu? Kayak tiba-tiba panas, Kamu tiba-tiba tahu nggak hujan. sih? Enggak, aku nggak Kamu tahu. pernah dengar efek rumah kaca nggak? Pernah, itu band. Nah, terus apa hubungannya band nama panas begini? Sorry banget nih, Ji. Sorry banget. Tapi ini Iya. kita bukan bicara tentang suatu band gitu. Aduh, terus kita ngomongin apa ini? Ini tentang efek rumah kaca yang terjadi di bumi, kayak gitu. Oh, Yang menyebabkan saat ini cuacanya jadi berubah-ubah, terus jadi suhunya meningkat, kayak gitu, Ji. hmm, Nah, aku mau nanya nih, kamu tahu nggak asal mula dari istilah efek rumah kaca ini? gimana tuh, Del? Nah, asal mulanya ini tuh mengadopsi dari ide rumah kaca sesungguhnya gitu, dari petani-petani di negara Eropa dan Amerika, kayak gitu, Ji. Terutama mereka ini menggunakan sangat bergantung sama rumah kaca ini pada saat musim dingin. Hmm, Karena sistemnya ini, kaca-kacanya ini akan menghalangi gitu, Ji, suhu-suhu yang masuk ke dalam ruangan itu, ke dalam rumah kaca, untuk dipantulkan kembali keluar, kayak gitu. Jadi efeknya tumbuhan-tumbuhan ini tetap hidup dan tidak membeku gitu selama musim dingin di sana. oh Nah, gitu. mekanisme di bumi ini juga seperti itu, Ji. Oh gitu. Makanya, Kalau gitu mah aku iya, tahu juga, Til. Kalau yang oh di ya, iya, itu tuh gara-gara ini, Til. Jadi tuh cahaya matahari kan menghasilkan radiasi. Nah, radiasi itu tuh betul. akan menyentuh ke permukaan bumi. Nah, sebagian itu akan dipantulkan melalui awan, melalui laut terus ke awan, tapi ada juga yang masuk melalui yang namanya tuh gas-gas di atmosfer. Nah, di Hmm? situ cahaya matahari atau panasnya itu akan terserap dan ke terperangkap gitu di dalam bumi, Bun. Jadi bumi kita tuh bisa hangat gitu. Oh, sama ya. Iya, konsepnya sama ya, berarti sama Hmm. rumah kaca pada Heeh. negara-negara di Eropa sana waktu musim dingin. Oh, Jadi pantesan. sebenarnya, Heeh. iya ya, sebenarnya efek rumah kaca ini kan sudah alami dan sudah ada Mm-mm. sendirinya gitu. Jadi memang dampak positifnya yaitu rumah bumi kita ini Mm-mm. hangat dan layak untuk ditempati manusia, iya kan? Ah, betul. Itu pokoknya dampaknya jadi kita tuh kayak menjadi hangat gitu, nggak kedinginan, nggak semua cahayanya dipantulin gitu ya. Tapi Yantil, kenapa sekarang itu nggak hangat lagi tapi udah panas banget gitu? Nah, itu dia, Ji. Masalahnya konsentrasi gas-gas kaca, gas-gas rumah kaca yang tadi kamu sebutin, Mm-mm. kayak ada karbon dioksida atau CO2, ada uap air atau eh, H2O gitu, terus ada metana, ada CFC juga gitu, ada ozon juga, Ji. Nah, Oh, itu tuh konsentrasi sudah sangat 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 tebal kayak gitu, sangat gitu. kuat. Jadi itu menghalangi uh, pantulan cahaya gitu loh, pantulan sinar matahari. Jadi panasnya itu terperangkap gitu di dalam bumi. Itulah mengapa bumi kita saat ini suhunya meningkat gitu, Ji. Oh, gitu. Hmm. Ngomong-ngomong Hmm. suhu yang meningkat ini, aku jadi ingat sesuatu, Til.
Aku kan Apa tuh? baca-baca ya di berita gitu tuh katanya dampak dari pemanasan global itu yang sinar terperangkap itu tuh adalah di luar negeri tempat-tempat yang ada es-esnya gitu tuh es-esnya pada mencair coba. Oh, di kutub ya, Ji, berarti Mm-mm. ya? Di kutub utara, di kutub selatan gitu kan bahaya banget ya. Betul banget. Mm. Terutama di sekitar Greenland sih, Ji. Oh Kalau iya. es-esnya mencair, maka volume air di lautan ini, di bumi ini akan meningkat. Oleh karena itu, Hmm. orang-orang yang pada bilang tingginya sekarang permukaan air laut itu semakin tinggi gitu. Makanya pulau-pulau yang kecil gitu kan di bumi ini Mm-mm. bisa jadi menghilang atau Wah, tenggelam kayak gitu Ji. iya. Jadi itu ada buktinya, bisa dibuktikan secara ilmiah kayak gitu. Mm-mm. Gak cuma berita-berita bohong ya. Ya nggak hoax doang ya ternyata ya. Kita ngeri ya. Oh Iya, iya. makanya. Selain itu Yantil, aku juga tahu kalau ternyata pemanasan global ini juga bahaya tahu buat hewan-hewan gitu. Hewan, Jadi gini Til, hewan apa? kan hewan itu pada migrasi ya, mereka tuh pengen ke tempat-tempat yang cuacanya bagus untuk pertumbuhan hewan-hewan gitu. Nah tapi karena pemanasan global ini dalam perjalanan mereka migrasi kan pindah gitu. Nah mereka tuh bisa Hmm. aja kayak terlalu panas atau nggak cocok itu tuh membuat mereka mati gitu. Aduh ngeri banget ya. Wah, kasihan banget sih, Ji. Mm-mm. Aku baru sadar sih kalau itu juga ternyata gak hanya berdampak ke alam kita gitu ya, Mm-mm. ketika juga berdampak ke kita sendiri gitu. Ternyata juga ke hewan. Tapi Iya Ji, betul. yang aku sadari ini tuh juga sangat berpengaruh sama kehidupan orang-orang yang bekerja di bidang pertanian kayak gitu. Oh, Jadi tumbuhan pun juga terkena dampaknya. gimana Puntil? Jadi orang-orang di pertanian ini kan sangat bergantung sama cuaca ya, Ji. Mm-mm. Karena pemanasan global atau global warming ini kan jadi cuacanya gampang berubah-ubah gitu atau Oh pancaroba kayak iya gitu. pancaroba bener. Nah, itu Ji, kalau terlalu panas atau terlalu sering hujan kayak gitu kan kalau kita memposisikan diri sebagai orang-orang yang bekerja di bidang pertanian itu kan sangat mempengaruhi hasil panennya gitu. Jadi Mm-mm. nggak jarang kalau mereka itu gagal panen atau ya itu berdampaknya jadi kayak bahan makanan tiba-tiba mahal banget kayak gitu Ji Oh karena gitu. langka. Iya kayak gitu Ji. Pancaroba itu juga berdampak sama kita nggak sih? Aku biasanya kalau musimnya kayak ganti-ganti gitu, Til, biasanya aku kayak sakit gitu loh pancaroba. Selain itu Bener. kayak sakit demam atau apa gitu. Iya bener banget Ji karena kesehatan manusia itu juga berdampak gitu karena cuacanya yang kayak gini gitu. Hmm? Nah karena tadi kamu juga bahas tentang nyamuk itu kan Ji, Mm-mm. tentang hewan, Iya, sorry. tentang hewan. Nah ternyata salah satu hewan yang nyamuk ini Oh, yang wabah kayak malaria, demam berdarah kayak gitu, itu mm-mm. pun juga terkena dampaknya gitu. Kayak misalnya awalnya kan itu penyakit-penyakit yang hanya ada di daerah tropis aja gitu kan. Iya. Tapi karena perubahan iklim ini mereka yang berada di iklim-iklim lainnya gitu juga mereka bisa terkena wabah ini gitu Oh bertahun-tahun gitu. kemudian. Jadi Ngeri-ngeri juga ya dampaknya. Ada dampak buat alam, buat bumi, buat manusia, hewan, tumbuhan, semuanya kena dampaknya global warming ya ternyata. Gitu. Kalau misalnya dari Buntil sendiri, apakah menurut kamu ada solusinya ya nggak buat semua ini? pasti ada Ji di Oh balik ya. semua fenomena gitu pasti Mm-mm. ada solusi. Pertama, Apa tuh? Iya. kita bisa mencegah, kita Hmm. bisa mengurangi penggunaan karbon pengeluaran karbon dioksida gitu dari aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Ah. Terus yang kedua, kita juga bisa mengurangi produksi gas rumah kaca kayak gitu. Oh gitu. Tapi aku masih kurang ngerti, Sintil. Apa ya Oke, solusi nyatanya? solusi nyatanya. Ini mungkin aku bisa memberikan solusi dari literasi yang sudah aku baca ya, Ji. Mm-mm. Kalau para ahli yang bekerja di bidang pertambangan minyak seperti itu ya, Ji. Mm-mm. Mereka ini bisa menyuntikkan atau menginjeksikan gas karbon dioksida ke sumur-sumur minyak, Ji.
Jadi Oh. ini tuh bisa kayak menghilangkan CO2 gitu secara langsung, kayak mendorong agar minyak bumi ini keluar ke permukaan kayak gitu loh. Jadi nggak dilepaskan ke udara secara langsung gitu, yang Hmm. bakal mengakibatkan polusi udara seperti itu, Ji. Oh gitu. Oh iya, dengar-dengar ahli, aku tuh juga pernah baca kalau misalnya kita itu bisa aja mengubah penggunaan energi itu menjadi energi terbarukan dan energi nuklir untuk mengurangi pelepasan karbon dioksida ke udara loh. Cuma Hmm. masalahnya kalau ini tuh sebenarnya lebih riskan ya, karena keselamatan dan limbahnya dari energi nuklir itu tuh berbahaya, Til. Bener banget, nuklir gitu ya. Mungkin Mm-mm. kayak kita bisa mengembangkan energi lain, Ci. Kayak Iya. dari tenaga surya atau tenaga biodiesel kayak gitu, Oh Ci. iya, bener sih, energi-energi lain gitu. Bener. Kalau buat rumah tangga sendiri nih, Ci, itu kan kayak ahli kan terlalu jauh nih sama Iya, kita terlalu ya. jauh ya buat kita. Nah, kalau untuk rumah tangga sendiri nih, Ci, aku punya Mm-mm. solusi teman-teman yang Gimana mungkin tuh? mendengar ini. Yang pertama, kita bisa mengurangi kendaraan bermotor atau menggunakan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan kayak gitu. Oh, Menggunakan mm-mm. bahan bakar yang ramah lingkungan seperti Mm-mm. uh, tenaga surya atau biodiesel yang tadi sudah disebutkan gitu. Bisa Uh-uh. juga menggunakan energi kayak kalau misalnya nggak pakai listrik ya udah dimatiin kayak Oh gitu. iya, betul. Terus juga bisa mengelola sampah kayak gitu, Ji. Terus jangan lupa juga, kan itu tadi udah rumah tangga ya, kita tuh mau lihat untuk masyarakat atau yang biasa kita lewat-lewat gitu ya, di daerah-daerah perhutanan atau daerah jalan-jalan, kita tuh bisa mereboisasi lahan-lahan yang kosong gitu ya, Til, supaya karbon dioksidanya bisa diserap tubuhan dan menghasilkan oksigen gitu ya. Oh iya, betul banget, Ji. Selain itu ada apa lagi ya kira-kira ya? Nah ini selain itu yang menjadi masalah, mungkin kita jauh nih dari ini di bidang industri. Cuma ini bisa salah Hmm, satu solusi juga ya, karena ini menyumbang banyak sampah gitu istilahnya. Yaitu iya, iya. adalah limbah-limbah itu tuh harus diperhatikan ya, mau dibuang kemana gitu. Iya, berarti perlu diperhatikan dan dipikirkan untuk jangka jauh gitu ya. Untuk Iya bener banget. pembuangan ini mau diarahkan kemana sih? Jangan sampai membuat atau menimbulkan masalah baru seperti itu ya. Betul. Nah, terus Yantil, aku nih sebenarnya masih punya ada nih saran-saran nih buat mahasiswa kayak kita-kita gini, sama nanti yang dengerin. Tuh, Iya, kamu kepo nggak apa sarannya? apa tuh, Ji? Kalau mahasiswa apa ya? Nah, gini, jadi tuh kita kan mahasiswa, nah kita tuh berpendidikan, jadi mungkin kita bisa nih memanfaatkan ilmu pengetahuan yang kita punya untuk membuat bumi ini tuh lebih baik gitu. Atau yang lebih dekat lagi nih, kita kan mahasiswa semester 6 ya, Til. Apa tuh semester Kita tuh 6? lagi digadang-gadang KKN gitu ya. Nah, di KKN ini aku bisa punya solusi. Mungkin kalian-kalian ini bisa mengajak masyarakat, kamu kalian gali potensinya untuk menjadi program KKN gitu ya, Antil. Oh iya, bener banget, Ji. Kan Aduh, aku nggak kepikiran tuh. seru, bisa nanam pohon, bisa apa ya, limbah sampah gitu-gitu. Mengelola pupuk yang secara Iya, organik kayak gitu kan. betul banget gitu, Antil. Ada lagi nggak ya kira-kira, Antil? Ji, Mm-mm. aku mungkin mau menyinggung sedikit ya tentang pemanasan global yang tadi udah kita omongin banyak banget. Gimana tuh? Di medsos ini banyak banget sekarang Mm-mm. orang yang menggaung-gaungkan pagar let the earth breathe. Nah, jadi Apa itu? itu tuh diangkat dari fenomena ini, Ji. Ilmuwan Mm-mm. NASA tuh yang di luar angkasa Oh, yang menangis gitu loh, Ci, saat memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mm. yuk sama-sama yuk sadar kalau bumi kita ini udah sakit, udah tua kayak gitu. Nah, dia pun bahkan menyebutkan gini loh, Ci. Kalau kita acuh gitu, kalau kita acuh sama kondisi kita saat ini, kita nggak tahu loh 2025 bumi ini 20. masih layak digali oleh manusia atau enggak. Iya, Ji, 2025. Hmm, Sangat memprihatinkan kan? sangat memprihatinkan. Kita bisa ngapain sih, Til? Oke, yang paling digadang-gadangkan, Ji, Mm-mm. dari fenomena itu orang-orang nih kayak uh,
menggaung-gaungkan pengen, yuk kita bersihin email. Kamu tahu nggak? Iya, tahu. Banyak banget di sosmed supaya kita membersihkan email. Ternyata dari hal-hal kecil aja kita udah bisa selamatin bumi ya. Bener banget, Ji. Karena email ini tanpa kita sadari, dia menghasilkan emisi karbon. Gitu, Oh Ji. gitu. Wah, tadi kita udah bahas dampak dan kita udah nemu banyak banget solusi ya, Antil. Betul banget, Ji. Wah, oke, Nah, seru apa banget sih. nih kira-kira yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang mendengarkan podcast ini? Nah ini buat teman-teman, kita kan udah dengerin ya tadi udah banyak banget solusi. Nah jadi nggak ada alasan nih buat kita bilang, aduh kita harus ngapain ya untuk menjaga bumi. Kita bisa ngapain aja gitu ya Antil. Betul banget. Terus kalau dari banyak ya. Antil gimana? Betul, karena solusinya sudah banyak banget yang udah kita tawarkan dan teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi kita juga sudah merasakan sendiri gitu loh efeknya ke kehidupan kita itu seperti apa. Nah, makanya yuk teman-teman kita sama-sama jaga bumi ini biar hidup kita bisa aman, nyaman, dan tentram gitu di bumi. Yeay. Kita aja. Mantap banget ya teman-teman. Oke, kayaknya udah aja kali ya Antil kita. Kayaknya cukup sampai sini dulu gitu ya. Oke, kalau kayak gitu teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.